lumayan kuat juga ke arah teman-teman dari Dewa United Morpheus. So langsung aja kita juga tanpa berlama-lama kita masuk ke drafting phase yang untuk game kedua. Yang tadi pengen aku obrolin adalah di match yang pertama emang udah kelihatan lah ya Geek Fam Junior kuatnya tuh seperti apa. Nah, yang menjadi sebuah PR di sini adalah bagaimana caranya kekuatan itu bisa diambil kembali oleh Geek Fam Junior, dan berhubungan kali ini first banning phase yang berada di Dewa United mungkin aja ke arah Fanny, Link, Hayabusa yang pengen ditutup terlebih dahulu, or probably Chip menjadi sebuah pilihan yang ditutup aja. Iya, Chip bisa langsung ditutup juga sebagai first ban atau mungkin Matilda yang memang tadi sebenarnya nggak terlalu menjadi masalah ya bagi para pemain Dewa United Morpheus, tapi bisa menjadi malapetaka juga mungkin untuk second game-nya. Sementara itu dari Geek Fam Junior masih menentukan apa yang ingin mereka ban, dan Chip ternyata yang akan di take out secara cepat sebagai first hero yang akan di ban. Memang Chip ini bisa nge-enable banyak banget combo yang dimainkan, kita udah ngomong. Louis Chip, Phoveus Chip, dan bahkan combo-combo lain. Kalau kita ngomongin counternya, banyak yang bilang Carmilla di saat dia keluar dari shortcutnya yang memang mendapatkan extra shield dan extra speed boost, Carmilla bisa ada di sana untuk stop pergerakan mereka dalam Burst of Blood. Tapi ya, ngomongin counter, Chip juga nggak kepick, jadi nggak terlalu penting. Tapi Dewa United Morpheus, second ban, ataupun ban pertama mereka bisa opt ke arah Matildanya, atau bahkan Gatot Kaca Khalid. Gatot Kaca bisa di take out, mereka bakal nge-stop Gatot Kacanya. Wait, ini Dewa United nggak nge-ban kah? It's either that or aset yang good. Kayaknya enggak deh, soalnya di sana juga ada first ban kan? Iya. Tidak, masa mereka lupa nge-ban? kita lihat ya, mana tahu Mereka hero-nya ngepur, lagi mereka mati ngepur. keluar ya. Nah, Mobius sebenarnya itu aku juga sempat kepikiran sih. Tapi kalau misalkan kelihatan satu kagak ke ban dan fokusnya ke arah Mobius dan juga Gatot Kaca dan juga Chip, berarti kesempatan untuk satu hero ataupun yang jungler yang OP lepas itu tuh di antara Fanny, Nolan. Iya, Fanny, Link, Hayabusa itu sebenarnya sangat-sangat open. Suyo Oh ya, juga Suyo masih also. available kalau emang True. nggak di-ban di sini. Tapi ngomong-ngomong, kalaupun mereka nge-ban Assassin di sini dan Khalidnya lepas, berarti PR. mereka PR banget. Dan gue kepikiran satu counter sebenarnya dari Khalid ataupun hero yang playstyle-nya agak mirip dengan Khalid. Itu Benedetta Tank dengan Thunderbelt build yang bisa digunakan nanti scaling ke arah Dominance Ice, ke arah Athena Shield. Playstyle-nya tipikal Khalid tapi jauh lebih gesit dan jauh lebih cepat. Jadi mungkin Benedetta Tank bisa menjadi alternatif, dan benar Khalid yang bakal di ban out. Jadi Geek Fam Junior sekarang sebagai first pick mereka, atau masih dalam first ban mereka, akan nge-take out Suyo. Fanny terbuka, Matilda terbuka, tinggal mikir ini yang mau yang di prio yang mana. Hayabusa dan Link. Wow. Hayabusa Link juga kebuka. Ya, banyak sekali. Wah, Kayaknya ini all jungle meta. ngambil jungle first phase kah? Sih. Ngambil jungle first phase biar second phase yang nggak di-ban gitu. Yes, probably. Tapi tergantung juga, balik lagi kayak mereka tuh pakainya apa. Ya, Kalau emang kayak contoh prio banget ya kayak Link Hayabusa, ya itu ngambil di awal sih. Sangat menyarankan. Or probably secure tank first. bener. Soalnya kayak yang EXP kuat, empat-empatnya hilang. Iya. XP-nya udah pada ke-ban semua ya, Gatot, Khalid, dan Edith ternyata yang memang masih menjadi opsi kalau misalnya Phoveus, Khalid, Gatot itu udah ke take out. Dan yang pentingnya Edith yang akan berada di tangan seorang Lord Mark sebagai XP laner. Sementara sekarang Geek Fam Junior, Matilda mungkin bisa mereka ambil, atau mereka mau ngambil juga ke arah Fanny atau Linknya, itu masih possible banget untuk bisa diambil dari tangan Dewa United Morpheus. Oh, Haya. ya, Hayabusa diambil selanjutnya. Kalau udah Hayabusa, I don't think that mereka memperlukan Matilda sih, unless they really want it. Hmm. But going up against Edith, EXP yang menarik Hylos akhirnya dimainin. Let's go. Game terakhir malam ini, kudanya dilepas. Ya. Dan kalau misalnya, baru mau gue bilang, Fanny yang akan langsung di-pick untuk ngejabanin Hayabusanya. Kita udah ngeliat tadi, sebenarnya Hayabusa technically bisa menang lawan Fanny, apalagi kalau shadow kill-nya di pop langsung ke arah Fanny yang terisolate.
Fanny-nya nggak punya jalan untuk keluar dari shadow kill-nya kecuali untuk mendekat ke arah teammate-nya dan mendistribusikan damage-nya. Tapi kalau di situasi yang bener-bener jauh dari teammate, Fanny-nya bakal mati dengan shadow kill dari seorang Hayabusa. Jadi itu yang akan menjadi poin consideration bagi seorang Roberto Carlos. Tapi setidaknya side lane pressure Fanny jauh lebih kuat dibanding Hayabusa. Dan Unless there's only one scenario yang sangat-sangat tipis kemungkinannya untuk terjadi, tapi bisa saja apa tuh? Fanny-nya kabel ke base pas Hayabusanya masih ulti. Jadi pas dia balik dia di base. Menarik, Ah, menarik. Purple buff mungkin bisa kan di purple buff jungle sendiri ya kan, terus dia Ya. couple gitu langsung ke base. Hayabusa nggak bisa cancel, tapi emang bisa ya karena kan countnya sekarang cuma 4 kali 4 slash. Sekali couple agak itu pendek bisa sih. 5 bisa Ya. 1 meter 2 meter, gue hitung dulu ya kan jangkauannya. Kayaknya nggak bisa deh. Bisa kayaknya kalau mau Unik diukur. ya. Ya tapi Unik. Ruby akan mereka ambil lagi-lagi masih fleksibel, bisa high loss XP, bisa high loss roam, bisa Ruby XP, Ruby Gold, Ruby roam, tapi kalau kelihatannya sih belum ada pertanda banget ya. Dan sekarang second set of bans. Dan ini udah nggak harus lagi nge-ban jungler, jadi nggak harus kepikiran Link-nya, nggak harus kepikiran Nolan-nya. Ini junglernya udah pada kebuka semua nih. Jadi ini interesting ya, karena tadi kita lihat di game-game atau di match-match sebelumnya, second phase itu ada Nolan ban, ada Joy ban, di first phase ada Link, ada Hayabusa, ada Fanny. Sekarang second phase-nya ini ban tanpa jungler. Dan pertama kalinya kita lihat Terisla di take out. I think it's because ada potensialnya yang di awal. Ya. Kalau di awal itu terlalu fokus ke arah jungler. So, banyak sekali XP dan juga hero utility yang emang dapat membantu secara team fight itu emang diambil terlebih dahulu. Gue demen banget dengan Terisla ban-nya ini. Itu sangat-sangat team fight sentris yang emang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Dewa United. Mereka pun juga sebenarnya bisa langsung jackable secara cukup rapi, dan karena berhubungan dengan Terisla kan penalty zone-nya masih bisa ngenahanin orang bentar ya. Ya. Jadi itu sebenarnya great combo dan sebenarnya dan selanjutnya teman-teman dari Dewa United mereka memilih untuk menutup ke arah Aurora biar Fanny-nya tidak bisa nge-stun terlalu Benar. lama, masih bisa terbang dengan bebas. Arlat ditutup karena tidak ingin ada playmaker moment karena berhubungan teman-teman dari Gigfam full team fight pastinya. Ruby-nya nggak tahu itu bakal menjadi Ruby Gold Lane ataupun juga Ruby Roamer ataupun bahkan di XP. Kita nggak tahu itu halusnya bakalan kemana juga. So selanjutnya kayaknya cukup menarik, mereka bisa ngambil ke arah mid lane dulu biar sengaja nih di ambang-ambang aja itu flexnya ke arah mana. Ya, flex itu yang sebenarnya masih menjadi potential bagi Gigfam Junior. Masih mereka terka-terka kemana? Possibly High Loss dan Ruby ini masih bisa ditaruh di banyak posisi. Tapi satu hal yang pasti mereka kehilangan mid laner, belum ngepick mid laner. Dan kalau ngomong-ngomong mid laner seperti ini, mereka kayaknya butuh Faramis mungkin. Faramis bisa menjadi option agar bisa ngedodge burst potential dari Fanny-nya. Dari editnya juga damage yang cukup konstan. Kalau ngomongin Giz mungkin bakal jadi target empuk. Dan ternyata mereka bakal nge-go ke arah Lunox. Lagi-lagi masih fleksibel. Masih bisa ditaruh di gold lane juga, tapi gue nggak ngeliat alasan kenapa kalau Lunox ini bakal main di gold lane sih. Unless Dewa, I don't know, nge-pick Harit di sini, yang menurut gue nggak bakal terjadi sih. Gimana ya? Bisa dibilang 3 hero yang diambil dari teman-teman dari Dewa United itu squishy. Ya. Edit pun juga tergantung build. Semakin lama baru tebel. Ya. Kalau early sebenarnya masih bisa digerogotin itu HP-nya. So last option mereka perlu yang sangat tebel. So Lunox itu sebenarnya pick up yang sangat bagus. Tapi balik lagi mungkin aja ke go, mungkin aja ke mid. We don't know. Kalau kita ngomongin secara match up, if Lunox ya ngambilnya ke arah mid, itu sebenarnya masih bisa menang ke arah Vexananya. Moskov menjadi sebuah pilihan yang cukup bagus, dan bahkan Joe berarti typical solo sentris pick off yang bisa membantu team fight mungkin ke arah Vexana dan juga Edith. Pilihan yang cukup bagus, late game insurance yang ada, kalaupun bisa ditarik ke late game. Kalaupun mereka mau fokus ke early pick off-nya emang simply buat membantu Robert Carlos yang main Fanny bisa shining. Last pick, apakah mereka ingin ngambil marksman buat asuransi late game, atau karena berhubungan emang ada Hayabusa, ada Ruby, ada Hylos, itu siap-siap early team fight kita main tabrak aja terus menerus. Mereka mau pick off pun juga sebenarnya susah. Iya, dan
Kalau kita lihat Eden dan Chow sebenarnya belum, dan ya benar Faramis yang akan diambil oleh Geekfam Junior. Berarti Lunox Gold Lane melawan Moskov, matchup yang agak sedikit asing di mata dan telinga gua. Oke. Tapi Faramis yang setidaknya memberikan mereka extra insurance untuk bertahan lebih lama di saat Fanny-nya datang terbang untuk mencari cutthroat execution. NetherRealm akan menjadi penyelamat, dan ada alasan juga kenapa mereka setidaknya ngepick Faramis tersebut. Tapi gua ngelihatnya dari sisi Geekfam Junior atau Dewa United Morpheus, excuse me, ini front line-nya masih agak sedikit tipis-tipis, gak terlalu yang tebel seperti Hylos yang dimiliki oleh para pemain dari tim Geekfam Junior, dan bahkan ada Lunox di sana yang akan siap untuk ngeburst frontline dari Dewa United Morpheus. Oke, so langsung aja kita masuk ke game yang terakhir malam kali ini. Match ketiga, game nomor 2, teman-teman dari Dewa United Morpheus versus Geekfam Junior. Oh, to me, jujur aja nih, Geekfam Junior punya lineup itu hell banget kalau misalkan teman-teman dari Dewa United Morpheus pengen go up against them. Iya. Wah, Mereka mau ngedive sebenarnya, ada possibility buat ngedive. Tapi lihat Faramis ya, yang akan menjadi katalisator dari semua neraka yang akan dirasakan oleh Dewa United Morpheus. Masalahnya crowd controlnya ada, dan Nathan first blood ke arah dari seorang X-Magic. Faramisnya langsung meledak di tangan seorang Nathan. Oke, tapi tidak melupakan bahwa Faramis pun gimana, masih early, Ya. dia respon time-nya masih pendek, tapi kalaupun late game selama ada pasifnya masih bisa respon cepet-cepet untuk balik ke dalam team fight. So, let's see aja mereka bakalan performanya bagaimana. So far, dari Roberto Carlos, dia main Caravaninya belum kena suppress sampai gimana-gimana banget. Kita ngomongin secara leveling, oke, OZN1 lebih tinggi, bener juga, tapi kuncinya adalah siapa yang bisa ngambil kill terlebih dahulu. Sasaran empuk yang kemungkinan besar kena stun-nya dikit adalah ke arah bawah si Lunox. Tapi berhubungan belum ada level 4 ya, jadi belum ada efek kabur ya. Tapi kayaknya only that yang sasaran empuk. Ya, Lunox-nya belum power spike banget ya. Itu pun kalau misalnya Lunox-nya udah level 4, dia punya Brilliance Order, dia punya mobility tersebut, agak sulit untuk menangkapnya. Apalagi dari para pemain Dewa United Morpheus, mereka nggak punya single click CC yang bisa nge-lockdown para pemain Geekfam Junior. Dan kalaupun ada, itu adalah Edith dengan onwards-nya, dan that's it gitu. Turtle sekarang udah nge-spawn, akan coba untuk dikontes dari kedua sisi kali ini. Ada screening dilakukan oleh seorang Gwinski dengan high loss pergerakannya, tapi Quad Shadow di pop dan langsung meledak dari seorang Nathan. Tapi di backline-nya Gwinski masih nge-hit, dan Roberto Carlos mendapatkan turtle-nya, tapi seorang Mark akan stuck di tengah. Bahkan keluar, dikejar oleh seorang X-Magic dengan Shadow Stampede-nya, tapi Gwinski pun mengikuti dari belakang. Untungnya pertukaran hanya terjadi di sisi kill dan objektif. Oke, dan berhubungan objektif yang didapetin pertama untuk teman-teman dari Dewa United Morpheus, walaupun tidak meng-create gold cap yang terlalu gede, karena berhubungan ada Hayabusa juga yang emang farmingannya sangat-sangat kencang, itu sebenarnya lumayan lah, mereka catch up-nya secara lumayan bisa dibilang setara. Tapi bakal menjadi sebuah PR karena tadi mereka team fight, berani untuk ngejabanin. Nathan belum level 4, belum bisa bener-bener fully pick off orang, tapi zoningnya beneran dapet. Dan aku shock adalah usually kalau emang mainnya Fanny nggak mau gamble. Kalau karena once Anda gamble di early gak dapet, itu bakalan ketinggalan banget. Buktinya apa? Dia berani, dia masih ada steel cable-nya, masuk retry dapet, langsung keluar aja. It's okay, gak boleh terlalu maksa juga. Karena usually Fanny players itu tuh mereka bakalan fokus ke arah team fight instead of or either pick off. Dan ternyata di tengah sekarang, wah ada sedikit action. Ya, Glorious Pathway dibuka dan mengejar ke arah seorang Mark. Masalahnya tadi Roberto Carlos yang udah low HP, langsung steel cables keluar. Quad Shadow dibuka dengan Shadow Kill, langsung Primal Red Form dan langsung cabut. Untungnya Mark diselamatkan oleh Primal Red tersebut. Shadow Kill-nya belum memiliki damage yang begitu signifikan. Dan di bawah Lord Maybe seperti seakan-akan memenangkan lane ini karena berhasil ngebully seorang Zeltron. Keluar 6 HP dia, atau 6 level lebih tepatnya, tapi Iron Fender dibuka dan satu buah Way of Dragon langsung connect ke arah Mupin. QT hilang di tangan Roberto Carlos. Assassination kedua, atau lebih tepat yang pertama untuk seorang fan di tangan Roberto Carlos. Dan gara-gara mereka dapat melakukan hal itu, berarti ada sedikit gain lagi untuk
mendapatkan turtle kali ini. Fanny-nya harus fokus ke arah blue buff-nya dulu. Ini harus ditemenin, gak boleh terlalu agresif. Tapi karena berhubungan, Mark dan juga dari Daluna sudah membuka informasi di sini. OZN1, Spot Shadow-nya emang udah tertrigger, tapi Fanny-nya langsung sudah masuk. Tidak melupakan, bisa mendapatkan turtle-nya kali ini untuk OZN1, tapi tidak memakan nyawa dari teman-teman Dewa United Morpheus. Iya, trade atau lebih tepatnya keuntungan net win untuk GeekFam Junior. Bahkan mereka yang mendikte gold lead kali ini 13,3 ribu, dan mereka akan ngedive ke arah bawah. Lord Maybe, Base Walker ke belakang, NetherRealm pun di pop up, tapi datang Roberto Carlos langsung ke belakang. Oh my goodness, Mupin QT masih survive, dan satu buah cutthroat yang connect ke arah belakang. X-Magic pun hilang, dan masih ada Gwinski yang harus bertahan. Nathan dikejar, tapi Nathan punya Jeet Kundo untuk reposition ke bawah turretnya. 4-1 dan gold lead, tapi masih dipegang oleh GeekFam Junior meskipun sangat-sangat tipis. 500-400 gold lead. Dan secara perlahan-lahan emang mulai kecap-kecap, lumayan lebih sengit juga karena berhubungan dua-dua jungle lumayan aktif juga sebenarnya. Tapi kalau kita lihat secara overall, Roberto Carlos kali ini lumayan perform juga, tapi tidak menutupkan kemungkinan gak boleh tarik ke late game. Karena berhubungan seperti sekarang, kalau misalkan ditarik seperti ini lumayan fair. Lord Daluna full commit, 3 orang, lumayan banyak resource keluar, tapi sayang sekali mereka hanya bisa menculik satu. Iya. Mark pun masih menunggu di tengah dia. Oh, ada assassination sepertinya X-Magic, no NetherRealm, dan langsung dihabiskan oleh Roberto Carlos. Dan sekarang Nathan akan berlari, terbakar Glowing One, tapi dia masih akan mengcover, nge-shadow seorang Lord Maybe. Mupin QT pun positioning ke arah bush ini. Lord Maybe sadar bahwa mungkin ada potential threat dan gank yang terjadi, maka dia reposition, tapi dia ditarik ternyata, akan di-fight. Glorious Pathway dibuka, Lord Maybe terbakar dan low HP habis di tangan Gwinski yang membuka Lord satu buah. Glorious Pathway-nya Mark dengan satu buah Shatter belum bisa mendapatkan satu kontribusi apapun dalam bentuk kill. Dan Turtle Camp by Dunia Games akan memberikan kita gambaran bahwa Turtle ini diberikan secara gratis oleh GeekFam Junior. Oke, walaupun kali ini secara gratis diberikan, tidak melupakan kalau misalkan ada yang mau coba split push tuh di atas, sedangkan di bawah mau split push, bawah full commit ternyata. Mark. Wow, balik lagi, Mark menjadi collateral damage di sini. Wow, oke. Drake Wave, Dragon sempat dikeluarkan, tapi Nathan tidak cukup damage-nya untuk memfollow up conceal play yang dilakukan. Oke, tidak bisa terlalu sustain, tapi ternyata pakai shuriken, Nathan pun terpaksa harus dipulangkan. Wah, NetherRealm yang menyelamatkan para pemain dari tim GeekFam Junior. Tadi sebenarnya Mark udah berhasil menggocek dengan Primal Red yang dibuka terus digunakan lagi. Dan Gwinski di atas tidaknya harus ngerespon terhadap split push yang dilakukan oleh seorang Roberto Carlos. Ini potential split push yang sebenarnya bisa dibangun. Dan kalau kita lihat in-game equipment by Dunia Games, beberapa core item sudah mulai di-complete, bahkan Hayabusanya menuju ke arah Malefic Roar dan juga Hunter Strike yang sudah jadi. Hylos dengan Thunderbelt dan menuju ke arah Dominance Ice yang sebentar lagi akan di-craft. Sementara itu, side lane pressure adalah satu hal yang harus menjadi PR bagi para pemain GeekFam Junior. Mereka harus bisa nge-address side lane-nya yang selalu dikerjakan oleh seorang Roberto Carlos. Fanny di tangan ini belum bisa ditangkap sama sekali. Oke, berhubungan belum bisa ditangkap seperti sekarang. Baru bisa ditangkap. Tetapi di counter back ke arah 4 orang. 4-4-nya keangkat. Wadidaw sekali, tapi tidak melupakan kalau mereka cepat rusuh-rusuh di sana mengganggu Fanny biar tidak bisa mendapatkan blue buff. Ternyata full commit team fight. Glorious Pathway dibuka untuk mundur ke belakang karena mengingat di lane bawah ada yang lebih penting. Wah, tidak tercolong ternyata. OZN1 sudah tidak ada skill, tetapi pun energi dari seorang Fanny lagi-lagi tidak cukup untuk menghabiskannya. Jadi yang menjadi trade off di sini hanya seorang Moskov. Hampir buy one get one tadi dari seorang OZN1. Shadow kill-nya memang tidak memiliki charge sebanyak dulu, tapi speed dari slash-nya itu begitu banyak dan begitu cepat. Dan sekarang Lord diambil secara cuma-cuma oleh para pemain GeekFam Junior. Tidak ada kontes, tapi setidaknya dari seorang Roberto Carlos mencari cross map di atas, mencoba untuk mengambil side lane pressure, di mana turret akan coba untuk tetap diambil dan
Satu buah pergerakan dari Gwinski untuk ngerespon dari Roberto Carlos yang sedari tadi selalu mencoba untuk mengkabel dirinya di atas. Tidak bisa direspon sama sekali. Oke, dan gara-gara hal ini langsung aja coba dikejar. Ternyata kesempatannya cukup bagus untuk teman-teman dari Geek Fam Junior untuk mencari sebuah celah. Sebenarnya siapa sih yang bisa di pick off lagi-lagi menjadi target utama di atas. Zeltron berhasil ditendang tapi masih belum bisa mendapatkan kesempatan kali ini, ditarik kembali. Tetapi hampir saja 1 tukar 1. Lumayan berjasa, lumayan berimpact. Tetapi hanya bisa ada Lunox yang dipulangkan. Iya, Blade of Despair juga jadi tadi. Di tangan Ozzy N1, Lord dibawakan dengan sangat gampang. Di-clear oleh Maybe seorang diri karena Moskov. Dari nature-nya aja emang udah kuat banget untuk nge-clear wave. Dan sebenarnya kita juga lupa bahwa dari Dewa United Morpheus, mereka punya Moskov yang bisa menjadi side lane pressure tambahan juga bagi Dewa United Morpheus. Selain Fanny yang memang bisa terbang di atas di side lane, Moskov juga bisa bekerja sebagai side lane pressure tersebut. Kalau kita ngomong seperti tadi yang dimana exit block nge-pick Link dan mereka punya side lane pressure di tangan Link, setidaknya kali ini dengan adanya Fanny, mereka bisa nge-follow up dengan adanya Moskov. Apalagi dengan global presence dari Spear of Destruction tersebut bisa di-follow up. Dan kalau kita lihat in-game equipment by Dunia Games, dari Moskovnya ini udah menuju ke arah DHS, baru Corrosion Sight dan juga Golden Staff. Tapi Lunox-nya, the glowing one, the holy crystal, basically udah hampir menjadi satu buah power spike yang bisa dimanfaatkan oleh Lunox. Oke, karena berhubungan Lunox yang emang udah di sana, ternyata bisa ditarik seperti itu. Lord Luna memakan korban di sini, tetapi dua magi yang ditukarkan begitu saja. Bahkan Glorious Pathway dan juga Delta Realm telah di-trigger juga. Berarti kesempatan kali ini LJN1 ditendang full commit, ternyata shutdown! Bisa dihabiskan dan bahkan monster kill. Mark pun juga udah bisa sustain. Nathan pun juga bisa pick off. Lord Maybe mulai sakit ternyata seperti ini. Timpanya tetap akan dilanjut. Langsung aja coba diambil. Ternyata X-Magic menjadi target utama di sini lagi-lagi. Sudah mulai bisa comeback. Turnaround yang didamba-dambakan oleh para anak dewa. Itu dia Roberto Carlos datang terbang dengan Cyclone Sweep dan juga Cutthroat. Damage yang gila. Dan Lord Maybe, mereka lupa bahwa ini pemain bisa menjadi singa yang sedang tertidur dan on the way untuk bangun. Menuju kejayaannya, menuju power spike-nya. Udah kelihatan kekuatan dari Moskov ini di arah late game. Tapi oh my goodness, Roberto Carlos yang memang menjadi tulang punggung dari tim Dewa United Esports. Begitu kuat dia menahan game ini, bahkan 6 kill, hampir setengah dari kill Dewa United Esports itu didapatkan oleh seorang Roberto Carlos. Oke, ternyata langsung aja dikejar nih. Lord pun sudah mulai ada. Ozzy N1 udah mulai mencari juga kesempatannya kali ini. Tapi balik lagi, Lord Dance yang dilakukan, tarik bolak-balik. Cari lebih aman lagi, mencari lumayan posisi. Kalau kita ngomongin secara Lord, Geek Fam Junior telah mendapatkan area itu. Tapi untuk invade, lebih banyak berada di Dewa United Morpheus. Seperti sekarang langsung aja coba didapat, tapi Retribution-nya right on point. Mark yang bisa mendapatkan hal tersebut. Ozzy N1 dilakukan biar menjauh dari Lord itu. Gwinski menambah lumayan banyak damage, tapi masih belum bisa dipulangin. Semuanya tipis, gak ada yang bisa langsung aja ditumbangkan. Mendapatkan Lord, menukarkan hanya seorang nyawanya Nathan. Ya, Roberto Carlos hampir mendapatkan X-Magic dengan satu buah cutthroat-nya. Dan sebenarnya dari Geek Fam Junior mereka punya banyak tools untuk bisa ngedodge potential kill threat dari Roberto Carlos. Mereka punya Netherrealm, mereka punya Brilliance Order di tangan dari seorang Zeltron. Tapi Roberto Carlos target selection-nya begitu cantik dan ciamik dari Fanny-nya. Dan bahkan purple buff yang hampir tidak pernah dirusuh. Ini artinya Roberto Carlos punya waktu, punya banyak resource untuk bermain dengan satu buah kabel-kabel ini. Dan sekarang Lord di atas akan nge-march, coba untuk di-clear oleh Mupin Cutie. Dan para pemain Dewa United Morpheus mereka rendezvous di tengah, di atas. Spear-nya miss, fight tanpa Maybe. Dan sekarang Lord-nya tampakkan discuss menuju ke arah atas. Coba untuk mengejar dan ada Lord Mini juga dari seorang Daluna yang langsung akan menghancurkan wave dan juga creep-nya. Tapi godlike dari seorang Roberto Carlos dari mana datangnya. Dan sekarang Maybe akan mencoba untuk step forward, tapi itu lebih dari cukup. Mereka dapetin tier 2 turret, mereka dapetin juga tier
2 turret di atas. Oke, gara-gara satu persatu udah mulai digrogotin, bahkan di lane bawah sama seperti itu. Tier 2 yang berada di lane bawah itu pun juga sudah habis. Ditarik juga bahkan minionnya lumayan di-cut. Ada yang terkena Good X Magic. Masih bisa ternyata dipulangin. Masih bisa ngincar ke arah belakang, tapi Moving Cutie yang berada di depan terlalu banyak Winsky. Tidak bisa kabur. Spirit of Alpha dan juga distraction-nya bisa aja muncul ke arah belakang. WWK right on time. OZN1 tidak bisa pulang bahkan. It's done. It's done. Base terbuka. Zeltron berada di depan tetapi tidak boleh greedy. Masih bisa nge-burst tetapi base-nya sudah terlalu dihabiskan oleh Moskovia. Dewa United 2-0 juga malam ini. Oh, comeback yang begitu manis. Kehilangan satu ban di drafting phase tadi tidak menjadi alasan untuk mereka kalah di game yang kedua. Dewa United, Morpheus akhirnya menemukan winning condition mereka, satu di tangan Fanny.